Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Manisdan ini dengan NIM akhir 1021. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan LKM 6 saya. Oke, langsung saja ke soalnya. Karena di sini hanya ada satu soal, tetapi jawabannya ada beruntut. Ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer dari library Skit, Learn. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, tuliskan akurasinya. Mungkin langsung saja Google Colab karena jawabannya ada di Google Colab. Pertama itu diimpor nampinya, kemudian diimpor juga datanya dari scalar dataset, ada data white sama breast cancernya, kemudian langsung saja ke sini. Untuk yang pertama yang saya kerjakan itu dataset white. Di sini eh, ada kelas perseptronnya yaitu dia model awal dari perseptron. Jadi dasarnya perseptron di sini ada dev init itu eh, dasar dari perseptronnya sendiri. Dev predict itu untuk memprediksi nanti kelas perseptronnya. Kemudian dev train itu untuk melatih kelas perseptronnya. Kemudian ada dev evaluate itu untuk mengevaluasi eh, kelas perseptronnya. Nah, sebelum ke sini, karena di sini itu kan, oh ya, langsung aja. Di sini ada wine, kan sama dengan load wine, x wine data, y wine target. Jadi untuk wine data itu buat datanya, sedangkan wine targetnya ini buat labelnya. Max sama dengan y tanda seru sama dengan satu, x sama dengan x max, y sama dengan y max, y sama dengan 2 as type integer. Jadi di sini untuk eh max-nya itu max-nya itu digunakan untuk sebenarnya kalau yang dari saya tangkap itu tuh dibuat untuk menghapus. Jadi tuh kan ada tiga data. Jadi tuh di data wine ini yang setelah saya cari kan, jadi saya pertama tuh saya harus mencari dulu data wine ini isinya ada berapa data sih. Jadi saya eh cari dulu dengan ntar get ins. Nah, karena di sini tuh di dalam koin itu ada tiga data, jadi ada kelas kelas nol, kelas satu, kelas 2. Nah, maksud ini gunanya untuk menghapus data, tapi itu setahu saya itu buat menghapus data dan mengubah data, kan yang dihapus itu yang data kelas satu ini dihapus, kemudian kelas 2-nya ini diubah menjadi kelas satu tadi. Itu. Nih, kelas 2 diubah. Nih, kelas 2 diubah. Kemudian eh, kelas yang digunakan kelas 0, kelas VS kelas 2, print total kelas, X-shape 0 sampel sama X-shape 1 fitur, jumlah kelas 0 integer 6 sum sama dengan 0, kelas 2 itu integer NP sum sama dengan 1, kemudian total data ada 107 sampel sama 13 fitur, kemudian untuk jumlah kelas 0 ada 59, jumlah kelas 2-nya ada 48. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, train test split itu ada XY, text size ada 0,2, random state 42. Nih, di pengerjaan awal ini eh, menggunakan menggunakan perbandingan yang 0,2 dan random state-nya itu agar datanya itu tetap stabil, tidak berubah-ubah. Scalar, standar scalar, extend, scalar fit, transform, extend, extest, scalar transform, extest, print data trainingnya, extest, shape 0, sampel, data testingnya itu extest, shape 0, sampel, untuk data training ada 85 sampel, data testnya itu ada 22 sampel. Perceptron input size 13, input size ini didapat dari ini fiturnya tadi, karena fiturnya di sini ada 13, fiturnya ada 13, jadi ya digunakanlah fiturnya itu 13. Kemudian
learning rate-nya 0,1, eposnya 50 agar datanya tuh bisa berarti 60 kali, 50 kali. Perseptron training, X training, Y training. Udah, ini 50. Kemudian kelas NIM, kelas 0, kelas 2. ACC2 nih maksudnya tuh eh, akurasi yang kedua, maksudnya akurasi yang 0,2. Prediction, perceptron, evaluate, X-test, Y-test, print akurasi pada dataset ACC2 tuh tadi sama kayak tadi. Kemudian kali 100 titik 1F, print F 0,2 kurang dari 4 prediksi titik 2 kurang dari 12 aktual titik 212 status. Nah, langsung aja ya, akurasi yang didapat dari prediksi 0,2 tadi itu ada 100%. Gitu. Langsung ke data yang perbandingan data yang ketiga. Jadi, yang berubah itu text size-nya aja. Jadi, yang tadi, yang modul sama yang ada max-maxnya tadi nggak ditulis lagi. Jadi, yang ditulis ulang itu dari yang text size tadi. Di sini data training itu didapat 74 sampel, data testingnya ada 33 sampel, kemudian input size masih tetap, lalu didapat lalu lanjut di sini akurasi yang 0,3 itu didapatkan sama seperti yang 0,2 yaitu 100%. Kemudian ini extreme yield test, ini test size-nya itu 0,4. Untuk data trainingnya ada 64 sampel, data testingnya ada 43 sampel. Kemudian input size masih tetap, epoch-nya juga tetap. Kemudian untuk akurasi pada dataset yang 0,4 ini ada 100%. Nah, ini print akurasinya. Tadi kan HCC2 itu 0,2, HCC3 itu eh, 0,3, kemudian HC4 0,4. Ini pakainya, maaf kalau misalnya pakainya itu presentase. Ini maksudnya itu 100%. Kemudian ini untuk lanjut masuk ke yang breast cancer. Nah, di sini itu breast cancer, lot breast cancer, X breast cancer data, Y breast cancer target. Kenapa di sini nggak ada X max sama Y max? Karena hmm, breast cancer sendiri itu eh kok muncul dan oh, hmm. Hmm. Dia itu cuma ada dua datanya, malignant sama Beginnings, Begins, Begins. Eh, enggak, Benning. Ya, ada dua, jadi ya tidak memakai X-Max sama Y-Max ya. Kemudian untuk kelas yang digunakan ya Melikanan sama Benik. Total datanya ada 569 sampel, 30 fitur, jumlah Melikannya 212, jumlah Beningsnya itu 357. Kemudian ini yang digunakan yang pertama itu Texasnya itu yang 0,2, jadi perbandingan datanya yang 0,2. Untuk data trainingnya ada 455 sampel, kemudian data testingnya ada 114 sampel, banyak sekali. Input data setnya 30 karena di sini ada 30 fitur. Kemudian eposnya masih 50 50, jadi datanya kan dilatih sebanyak 50 kali. Kemudian di sini untuk akurasinya itu 95,6%. Oh, tuh, 19. Mau. Ini enggak sesuai. Oh, 96,5%. Kemudian ini untuk tes size-nya yang kedua itu pakai yang 0,3.
Kemudian untuk data trainingnya ada 398 sampel, data testingnya ada 117 sampel. Untuk investasinya masih 30. Kemudian untuk ini kayaknya belum di run. Bentar, run dulu. Hmm. Ini untuk akurasinya yang ketiga tuh yaitu 95,9. Dia lanjut yang data yang 0,4. Untuk data trainingnya itu 341 sampel, data testingnya ada 228, pusat estimasi tetap. Kemudian untuk akurasinya itu 96,9. Nah, nggak tahu kenapa berubah lagi. Bentar-bentar. Ini langsung saja untuk akurasi pada dataset 0,2 itu 0,96, 96%, kemudian akurasi pada dataset 0,3 itu 95%, kemudian dataset pada 0,4 itu 97%. Langsung saja ke kesimpulannya, hasil dan kesimpulannya. Pada praktik dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma perseptron pada dataset wide dan breast cancer berasal dari library sklearn. Sebelum proses klasifikasi dilakukan, data terlebih dahulu dipisahkan menjadi data training, data testing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Selain itu dilakukan normalisasi data menggunakan standar scale agar proses penelitian model menjadi lebih optimal. Pada dataset wide, proses klasifikasi dilakukan menggunakan dua kelas, yaitu kelas kelas 0 sama kelas 2. Berdasarkan hasil pengujian, model Perceptron menghasilkan akurasi sebesar 100%. Pada pembagian data 0,2, 0,3, 0,4, hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data wine dengan sangat baik pada keseluruhan perbandingan data yang digunakan. Pada dataset Breast, klasifikasi digunakan dengan menggunakan algoritma Perceptron. Dengan perbandingan data yang sama, hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan akurasi yang tinggi pada setiap pembagian data training dan data testing tersebut. Menunjukkan bahwa algoritma Perceptron cukup efektif digunakan proses klasifikasi dataset breast cancer. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Perceptron mampu memberikan performa klasifikasi yang sangat baik pada dataset wide dan breast cancer. Pada dataset wide menghasilkan akurasi sempurna sebesar 100% pada seluruh pembagian data 0,2, 0,3, 0,4. Sementara pada dataset breast cancer, model mampu menghasilkan akurasi yang tinggi di setiap bagiannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma Perceptron cukup efektif digunakan untuk proses klasifikasi pada kedua dataset tersebut. Selain itu, penggunaan normalisasi data membantu model dalam proses pelatihan sehingga hasil klasifikasi lebih optimal. Sekian hasil dari penjelasan LKM 6 saya. Maaf jika terdapat kalimat yang kurang berkenan maupun kalimat yang sedikit kurang tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.